Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Maulelo. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint kami yang berjudul Output dan Pendapatan Nasional. Pembahasan ini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah Structure, Flow of Income and Expenditure. Yang kedua adalah GDP dan GNP. Yang ketiga adalah komponen GDP. Yang keempat adalah real dan versus nominal GDP. Yang kelima adalah indeks harga, laju informasi, dan pertumbuhan ekonomi, mikroekonomi. Pengertian aliran pendapatan dan pengeluaran. Aliran pendapatan dan pengeluaran adalah suatu konsep ekonomi yang menggambarkan hubungan antara pembeli dan penjual, serta penerima dan pengeluaran uang. Konsep ini menggambarkan bagaimana pendapatan dari suatu sektor ekonomi mengalir ke sektor lainnya. Aliran pendapatan dan pengeluaran juga menggambarkan bagaimana pendapatan yang dihasilkan oleh sektor konsumen dan pemerintahan diterima dan dibelanjakan oleh sektor lainnya. Keterbatasan aliran pendapatan dan pengeluaran. Salah satu keterbatasan aliran pendapatan dan pengeluaran adalah bahwa konsep ini tidak mengindikasi adanya kemungkinan inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga. Harga di pasar disebabkan oleh banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Keterbatasan lainnya adalah bahwa aliran pendapatan dan pengeluaran tidak mengindikasi adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka tertentu. Jadinya jika suatu negara dia lebih banyak mencetak uang, maka harga pasar dari suatu barang atau suatu jasa lebih murah. Seperti itu. Manfaat aliran pendapatan dan pengeluaran. Aliran pendapatan dan pengeluaran bermanfaat bagi para pembuat kebijakan ekonomi karena membantu mereka menentukan tingkat pengeluaran dan yang diperlukan untuk memastikan bahwa ekonomi berjalan dengan baik. Aliran pendapatan dan pengeluaran juga bermanfaat bagi para pengusaha karena membantu mereka menentukan seberapa banyak uang yang harus mereka keluarkan untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk menjelaskan usaha mereka. Kesimpulannya dari aliran pertama adalah aliran pendapatan dan pengeluaran adalah konsep ekonomi yang menggambarkan hubungan antara pemberi dan penjual, serta penerima dan pengeluaran uang. Konsep ini bermanfaat bagi para pembuat kebijakan ekonomi dan pengusaha karena membantu mereka menentukan tingkat pengeluaran yang diperlukan. Namun, aliran pendapatan dan pengeluaran memiliki beberapa keterbatasan, seperti mengindikasinya adanya inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan GDP dan GNP. GDP adalah jumlah total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam jangka tertentu, mencakup produksi yang dilakukan oleh warga negara maupun warga asing. GDP mengukur nilai produksi dalam suatu negara. Jadinya mencakup produksi yang dilakukan warga negara maupun warga asing. Berarti mereka tidak memberi keterbatasan pada orang warga asing, tetapi warga asing juga bisa memproduksi sesuatu barang atau jasa. Sedangkan GDP adalah jumlah total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara dalam jangka tertentu, mencakup produksi yang dilakukan oleh warga negara di dalam maupun di luar negeri, yang mengukur nilai produksi yang dilakukan warga negara di negara manapun mereka berada. Seperti arti dari GDP adalah mereka memproduksi barang dan jasa, tetapi walaupun di luar negara mereka pun
mereka tetap bisa melakukan produksi barang dan jasa tersebut. Komponen GDP terdiri dari 4 komponen, yaitu komponen konsumsi, komponen investasi, dan komponen pengeluaran pemerintahan, dan komponen neraca perdagangan. Komponen ini berinteraksi satu sama lain atau saling bertergantungan atau saling ini adalah komponen yang penting dalam suatu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pengeluaran pemerintahan G dan investasi. Pengeluaran pemerintahan adalah jumlah total pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara yang meliputi pembelian barang dan jasa, pembayaran gaji, dan pembayaran pajak. Pengeluaran pemerintahan ini juga merupakan komponen penting dari GDP dan dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi. Investasi adalah jumlah dari semua investasi yang dilakukan di sebuah negara, yang meliputi pembangunan gedung, pembelian peralatan produksi, dan pembelian saham. Investasi ini mempunyai komponen penting dari GDP dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Real versus nominal. Real dan nominal adalah dua konsep penting dalam bahasa Indonesia. Real adalah bentuk kata dan yang tidak bisa dirubah dengan waktu atau situasi. Nominal adalah bentuk kata yang berubah sesuai waktu dan situasi. Kata real dalam bahasa Indonesia adalah kata yang tidak dapat diubah, seperti nama, jenis kelamin, seperti nama orang, jenis binatang, dan lain-lainnya. Fungsi real dan nominal. Real dan nominal berfungsi untuk menyatakan suatu dalam bahasa Indonesia. Real digunakan untuk menyatakan suatu yang tidak berubah dan waktu atau situasi. Nominal digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berubah sesuai dengan waktu dan situasi. Jadinya real dan nominal itu berbeda. Real dia tidak bisa diubah, sedangkan nominal bisa diubah walaupun dalam situasi atau waktu. Real dan nominal juga memiliki fungsi lainnya. Real dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu yang abstrak seperti kode, konsep, ide, dan perasaan. Nominal yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu konkret seperti benda, kegiatan, dan peristiwa. Contoh real dan nominal. Untuk memahami konsep real dan nominal, ada beberapa contoh dari kedua konsep ini dalam bahasa Indonesia. Kata real adalah nama seperti Kamal, Elizabeth, Siti, dan lain sebagainya. Dan jenis binatang seperti anjing, kucing, ayam, kelinci, dan masih banyak lagi. Kalau dalam bentuk jenis kelamin seperti perempuan, laki-laki, berbeda pula dengan kata nominal. Kata benda seperti mobil, meja, dan kata kerja seperti makan, minum, dan memiliki sifat seperti bagus, buruk, dan masih banyak lagi. Indeks harga. Indeks harga adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat harga dan barang dan jasa yang mencerminkan tingkat inflasi dan kesejahteraan ekonomi. Indeks harga digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan untuk menentukan tingkat inflasi. Indeks harga digunakan untuk mengukur perubahan harga dari waktu ke waktu. Ini juga digunakan untuk mengukur tingkat inflasi dan mengukur kesejahteraan ekonomi. Indeks harga menggambarkan tingkat inflasi dan kesejahteraan ekonomi. Sekian presentasi dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.